Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanu illa yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pemberi petunjuk yang menguasai dan mengendalikan seluruh hati manusia. Puji syukur kita haturkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Hadirin yang kami hormati, seperti yang kita sadari bersama, umumnya manusia sangat sulit untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Umumnya manusia sangat malas untuk diajak melakukan ketaatan kepada Sang Pencipta. Mengapa? Kita semua akan memiliki jawaban yang sama, karena manusia dibekali dengan hawa nafsu. Hanya saja manusia berbeda-beda. Ada yang hawa nafsunya lebih menguasai dirinya sehingga dia bergelimang dengan maksiat, namun dia tidak merasa bersalah. Ada yang hati nuraninya lebih mendominasi sehingga dia menjadi hamba yang taat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, sejatinya iman, Islam dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kenikmatan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa ibadah bisa dirasakan kenikmatannya. Di antaranya firman Allah ketika menceritakan salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada para sahabat, yang artinya, ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam beberapa urusan, benar-benarlah kalian mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian. Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. Atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan para sahabat manusia yang bisa menikmati lezatnya iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan iman itu sesuatu yang indah pada hati para sahabat, sehingga kecintaan mereka kepada kebaikan mengalahkan segalanya. Kemudian dalam hadis dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan yang lainnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut 3 kriteria orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya sebagai bukti dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya. Kemudian dia menjadikan syariat Islam sebagai aturan hidupnya sebagai bukti dia ridho bahwa Islam sebagai agamanya. Dia mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dalam hidupnya. Orang yang memiliki 3 kriteria ini akan merasakan lezatnya. Dalam hadis lain yang mungkin hadis ini sering kita dengar, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya, 3 hal, siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan lezatnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Dia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan dia sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke neraka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan yang lainnya.
Semua dalil di atas menunjukkan betapa iman, Islam, dan segala turunannya merupakan kenikmatan dan bisa dirasakan lezatnya. Hadirin jamaah yang kami hormati, yang menjadi tanya-tanya kita mengapa banyak orang justru merasa berat atau bahkan merasa tersiksa ketika melakukan ketaatan. Bisa jadi bahkan termasuk kita seringkali masih menganggap ketaatan itu sesuatu yang sulit bagi kita. Lalu di manakah nikmatnya iman itu? Jamaah yang berbahagia, sejatinya kasus semacam ini juga dialami oleh fisik manusia. Seperti yang kita pahami, hampir semua orang mengalami sakit. Dia akan susah makan dan semua terasa pahit. Selezat apapun jenis makanan yang diberikan, orang sakit akan merasakan sebagai sesuatu yang pahit. Soto pahit, sate pahit, bahkan sirup pun rasanya pahit. Kenapa? Karena dia sedang sakit. Seperti itu pula orang yang sedang sakit hatinya dan mentalnya. Selezat apapun nutrisi yang diberikan, dia akan merasakan pahit dan berusaha menolaknya. Dengan ini kita bisa menemukan jawaban mengapa banyak orang tidak merasakan nikmatnya iman, karena kebanyakan manusia dan jiwanya sedang sakit. Jamaah yang berbahagia, untuk bisa mengembalikan pada kondisi normal, tentu kita harus berusaha mengobati penyakit itu. Karena jika sakit ini dibiarkan selamanya, kita tidak bisa merasakan nikmatnya nutrisi dan makanan. Hati sakit yang dibiarkan selamanya akan sulit untuk menikmati lezatnya iman. Lalu bagaimana cara mengobati hati? Imam Ibnul Qayyim dalam karyanya Ikhasatul Lahafan menjelaskan bahwa ada 3 teori pokok untuk mengobati sesuatu yang sakit. Teori ini juga digunakan dalam ilmu medis. Dalam dunia medis, ketika seorang dokter hendak mengobati pasien, dia akan berlakukan 3 hal. Pertama, menjaga kekuatan. Ketika mengobati pasien, dokter akan menyarankan agar pasien banyak makan yang bergizi, banyak istirahat, tenangkan pikiran. Tidak lupa sang dokter juga memberikan multivitamin. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga kekuatan fisik pasien. Ibnu Qayyim menjelaskan orang yang sakit hati, salah satu upaya yang harus dia lakukan adalah menjaga kekuatan mentalnya dengan ilmu yang bermanfaat dan melakukan berbagai ketaatan. Hatinya harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat dan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta fisiknya dipaksa untuk melakukan ibadah, ketaatan, karena ilmu dan amal merupakan nutrisi bagi hati manusia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari memisalkan ilmu sebagaimana hujan dan hati manusia sebagaimana tanah, karena hati senantiasa butuh nutrisi berupa ilmu. Kedua, melindungi pasien dari munculnya penyakit yang baru atau sesuatu yang bisa memperparah sakitnya. Dalam mengobati pasien, tahapan lain yang dilakukan dokter adalah menyarankan pasien untuk menghindari berbagai pantangan sesuai jenis penyakit yang diderita pasien. Hal yang sama juga berlaku untuk penyakit hati, seperti yang dijelaskan Ibnul Qayyim rahimahullah. Orang yang sakit harus menghindari segala yang bisa memperparah penyakit dalam hatinya, yaitu dengan menjauhi semua perbuatan dosa dan maksiat. Dia hindarkan dirinya dari segala bentuk penyimpangan, karena dosa dan maksiat adalah sumber penyakit bagi hati. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana bahaya dosa bagi hati manusia, yang artinya dalam hadis yang artinya sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan perbuatan maksiat, maka dititikkan dalam hatinya satu titik hitam. Jika dia meninggalkan maksiat itu,
memohon ampun dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Namun, jika dia kembali maksiat, akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ra'an, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, menghilangkan penyakit yang ada dalam dirinya. Tahapan terakhir setelah dokter memastikan jenis penyakit yang diderita pasien, dokter akan memberikan obat untuk menyerang penyakit itu. Dokter akan memberikan antibiotik dengan dosis yang sesuai atau obat lainnya yang sesuai dengan penyakit pasien. Di bagian akhir keterangannya untuk pembahasan ini, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa cara untuk menghilangkan penyakit yang merusak hati adalah dengan banyak bertaubat, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Jika kesalahan itu harus ditutupi dengan membayar kafarah, maka dia siap membayarnya. Jika terkait dengan hak orang lain, dia pun siap dengan minta maaf kepadanya. Rasulullah SAW menggambarkan, yang artinya orang yang bertaubat dari satu perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena dengan taubat berarti dia menghilangkan penyakit hati berupa dosa dalam dirinya. Jamaah yang kami hormati, obat yang diberikan seorang dokter akan berbeda-beda sesuai dengan jenis dan tingkat penyakit yang diderita pasien. Dokter akan memberikan penanganan lebih ketika sakit yang diderita pasien cukup parah, bahkan sampai harus rawat inap di ICU atau bahkan CCU, dengan rentang waktu berbeda-beda, atau bahkan pemberian obat tanpa batas waktu, termasuk treatment, operasi, dan amputasi. Sama halnya dengan mereka yang sakit hatinya. Jika penyakit yang diderita sangat parah karena pelanggaran yang dilakukan adalah dosa besar, syariat memberikan treatment sampai pada taraf hukuman had, seperti cambuk, potong tangan, pengasingan, qisas, denda, hingga rajam. Sebagaimana Anda tidak dibenarkan untuk menuduh dokter kejam karena melakukan bedah operasi atau amputasi, Anda juga sangat tidak dibenarkan mengatakan Islam kejam karena memberikan hukuman kematian. Allahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit hati yang berbahaya dan menjadikan hati kita hati yang sehat, yang bisa merasakan lezatnya iman, Islam, dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyya Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.